menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu.
There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Katakan sebab kau besar. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Katakan sekali lagi, sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib Tuhan. Oh, tiada seperti hanya Engkau saja Tuhan. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Kau. Tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Kau. Tiada seperti. Panggil nama Yesus. Yesus. Dengan sorak-sorai bagi Allah. Dengan sorak-sorai bagi Allah. Kami mengucap syukur untuk pagi hari yang baik Tuhan, yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua di tempat ini. Oh, tiada mujizat melebihi apa yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat luar biasa. Dan hari ini Tuhan kami datang dengan hati yang menyembah Engkau. Mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang sempurna. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Allah yang layak dipuja dan disembah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Dan kami percaya hari ini Engkau akan bicara kepada kami semua di tempat ini. Jangan jadikan hari ini hari yang biasa-biasa Tuhan, tetapi hari yang luar biasa. Sebab Allah kami Allah yang luar biasa. Maka Tuhan sentuh hati kami semua di tempat ini Tuhan. Ketika kami keluar dari tempat ini tidak sama lagi. Tapi sebab Engkau sudah firmankan kepada kami, sehingga kami mempunyai hidup yang baru Tuhan. Kami percaya akan ada terobosan dalam hidup kami. Akan ada jawaban-jawaban doa dalam hidup kami. Tuhan akan berikan tenaga dan kuasa kepada kami. Sehingga hari ini menjadikan kemenangan bagi kami semua. Tuhan sertai urapi kami semua di tempat ini. Urapi lidah hamba-Mu, urapi firman Tuhan yang disampaikan semua datangnya dari Tuhan saja. Dan untuk kebesaran nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan saat ini untuk menerima firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hari ini adalah sesuatu yang baru untuk kami semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja, bicara kepada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua katakan. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Berapa banyak kita yang diberkati pada hari ini? Pagi hari yang mendung tapi semua diberkati Tuhan. Amin. Gak ada yang lagi sedih-sedihan kan? Saya percaya waktu kita memiliki prioritas di dalam hidup kita, maka kita akan melihat sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Amin. Kalau Anda mampu menjadikan perkara-perkara yang baru, sesuatu yang luar biasa yang hari ini kita akan bahas itu menjadi prioritas dalam hidup Anda, maka saya percaya satu hal, di dalam hidup kita ini banyak sekali jawaban-jawaban doa akan terjadi dalam hidup kita. Berapa banyak yang percaya dan siap untuk menerima jawaban doa? Saudara yang kasih Tuhan, kita harus belajar satu tentang, yaitu namanya doa. Doa itu bukan hanya sesuatu yang dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangatlah besar kuasanya. Yes, it is.
Ketika Anda benar, ketika Anda hidup benar, ketika Anda hidup seturut dengan firman Tuhan. Tetapi dikatakan juga, bila dengan yakin. Berarti kalau Anda yakin, kalau Anda percaya, kalau pagi hari ini Anda datang dengan hati yang percaya dan yakin, maka sesuatu yang besar pasti terjadi. Oleh sebab itu, waktu dikatakan sangatlah besar kuasanya, berapa banyak yang percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang menyertai doa-doa Anda. Mau dijawab doanya hari ini? Mau dijawab doa-doanya sama waktu ini? Saya kasih Tuhan, sepanjang minggu ini Anda akan masuk terus. Bahkan di dalam bulan ini pasti Pastor Daniel sudah sampaikan kepada kita semua bagaimana kita memiliki yaitu prioritas kerajaan dalam hidup kita. Penting sekali sebagai para duta-duta kerajaan. Anda semua adalah utusan-utusan, bukan orang biasa-biasa. Katakan sama kanan kirinya, Anda bukan orang biasa-biasa. Anda seorang ambassador. Anda seorang duta. Seseorang yang mewakilkan kerajaan Allah. Wow, luar biasa bukan? Berarti ada sesuatu yang spesial di dalam diri Anda kalau Anda mewakilkan kerajaan Allah. Berapa banyak dari Anda percaya bahwa Anda mewakilkan kerajaan Allah? Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, saya mau bilang sama kita semua. Waktu Anda percaya, waktu Anda mewakilkan kerajaan Allah, maka Anda akan mereport kepada kerajaan Allah tentang apapun yang ada di dalam dunia. Karena kehendak Tuhan Yesus satu, yaitu apa? Untuk meng-copy paste apa yang terjadi di surga, juga terjadi di dunia. Katakan amin. Katakan amin. Saya percaya kalau segala sesuatu yang luar biasa terjadi di surga, pasti kesempurnaan tersebut ada juga di dalam kehidupan Anda di dunia. Amin. Oleh sebab itu Tuhan butuh duta-dutanya. Tuhan butuh orang-orangnya. Tuhan butuh orang-orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Katakan, aku bersemangat di dalam Tuhan. Oh haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya pasti doa Anda dijawab sama Tuhan. Saudara, ketika kita memiliki iman yang besar seperti itu, sesuatu yang besar itu terjadi dalam hidup kita. Bukan yang biasa-biasa, tapi pasti sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu jangan pernah memandang rendah sebuah doa. Ketika Anda berdoa kepada Tuhan, berarti Anda sedang memanjatkan sebuah permohonan. Katakan permohonan. Anda lagi minta sama Tuhan. Anda sedang memohonkan kepada Dia. Minta, lalu dengan setulus hati Anda, dengan semurni hati Anda. Oleh sebab itu ada doa yang benar, ada juga doa-doa yang salah. Oleh sebab itu bagaimana kita bisa menyesuaikan doa itu menjadi benar di hadapan Allah, sehingga doa-doa itu yang kita panjatkan kepada Dia menjadi sebuah prioritas utama dalam hidup kita, sehingga dapat mengubah hidup Anda semua. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau sebuah permohonan berarti kita butuh jawaban. Kalau sebuah permintaan berarti kita butuh jawaban. Ada respon. Berarti surga harus meresponi doa Anda. Surga harus meresponi isi hati Anda. Amin. Surga harus meresponi sebuah mimpi yang Tuhan kasih di dalam pikiran dan hati Anda. Tuhan harus juga bisa meresponi segala sesuatu yang dikatakan dengan cita-cita Anda. Kalau semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Amin. Amin. Jadi respon itu terjadi kepada setiap orang percaya. Berapa banyak orang percaya di tempat ini? Wow, luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di hadapan kita, ada yang tahu ini apa? Tahu aja sih, pasti langsung ingatnya sup gitu ya. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang prioritas kerajaan Allah. Oleh sebab itu kita akan belajar sedikit kenapa otak itu memiliki pengaruh yang sangat kuat. Anda bisa katakan sama saya hari ini, oh saya punya iman yang besar, Pastor. Wah, jangan ditanya, saya doa 24 jam sehari, Pastor. Sampai lupa tidur, lupa makan, lupa pergi, lupa kerja. Akhirnya dipecat. Kita katakan pokoknya kita kasih Tuhan yang terbaik lah. Pokoknya Tuhan minta apa kita kasih. Kita mau kasih yang terbaik. Tapi jujur saudara yang kasih Tuhan, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita ini, terutama salah satu dikontrol dengan otak kita. Oleh sebab itu, ini punya pengaruh yang sangat kuat sekali. Oleh sebab itu kita harus menjaga dengan baik, supaya otak kita pun tidak dipengaruhi dengan begitu banyak hal yang negatif atau yang tidak baik. Ketika Anda mulai masukkan, mulai mendengar, mulai melihat, mulai meraba, mulai merasakan semua hal yang negatif, maka semua itu akan direspon oleh otak Anda. Setuju nggak? Setuju nggak? Bilang, Pak, saya mencintai seseorang. Tidak dengan pikiran saya, tapi dengan hati saya. Pokoknya Pak, pasti nanti keluar kembali ke sini. Oleh sebab itu, kebayang nggak apa yang terjadi di dalam otak seseorang? Fungsi otak ini sangat penting sekali. Ada sebuah penelitian pada tanggal 1 April di tahun 2016 mengatakan dari sebuah universitas di Ruhr University Bochum di Jerman.
Mereka mengatakan seperti gini, bahwa otak kita memiliki perhatian lebih kepada kegiatan harian kita. Oke? Rutinitas. Otak kita memiliki perhatian lebih kepada kegiatan harian kita seperti sebuah penghubung kehidupan sosial kita. Jadi waktu Anda pagi-pagi sebelum tidur, bangun tidur, pertama kali yang Anda buka adalah si F. Maka dia akan ada di situ terus. Mau tidur kebayang-bayang si F. Bangun tidur melek juga, update status dulu. Aku sudah bangun, siapa mau tahu? Makanya gue pikirin. Kebayang gak? Connected with Facebook. Facebook sekarang bukan hanya sebuah penghubung, tetapi bukan sebuah jejaring sosial, tetapi sesuatu yang sepertinya sudah stimulan kita setiap hari. Kalau nggak update, nggak hidup. Berikutnya tentu ada yang namanya YouTube. Gak ada di sini. Iya, isinya khotbah semua. Saya nonton YouTube cuma khotbah, Pastor. Ya, saya nggak bahas khotbahnya, saya bahas YouTube-nya. YouTube. Next, udah pasti foto-foto yang terupdate. Pasti kalau masuk di Facebook, harus masuk di Instagram. Kebayang gak sudah yang kasih Tuhan? Ini udah standar otak kita setiap hari. Ini kita pikirkan. Biasanya kalau sudah update semua sekarang, tentu jangan lupa. Setiap sudah awal bulan, akhir bulan, selalu ingat sama HKD. Bukan nama orang, bukan singkatan. Tapi ini sebuah kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup untuk apa? Pertama-tama buat shopping. Ini semua ada di dalam pikiran kita. Kalau shopping lalu aku kumpulin uang yang banyak, Pastor, aku ada di tempat ini buat apa? One day aku mau kawin. Kok rambutnya dua-duanya merah? Punya cita-cita yang besar. One day, Pastor, aku sukses, aku nikah. Tapi kebanyakan orang waktu dia nikah, banyak juga yang tidak sukses. Kenyataannya ada juga kegagalan, ada juga yang tidak berhasil. Baru terakhir dari begitu banyak hal yang ada di dalam pikiran kita. Jangan lupa. Apa tuh? Oh iya, Alkitab, firman Tuhan. Ya paling nggak adalah, walaupun sedikit banget gitu. Paling nggak ada karena baca Facebook. Udah baca, ditanya sama Pastor Daniel Teks, bagaimana semua pendoa? Sudah baca firman Tuhan hari ini? Sudah, Pastor. Dari mana firmannya hari ini? Oh, sama semua, ternyata update dari Facebook. Dikirimin teman. Sudah kebayang gak? Apa yang Anda butuhkan hari ini? Pikiran kita kontrol dengan begitu banyak hal untuk kita memulai hari kita setiap hari. Lalu, kalau ternyata semua hal ini bukan menjadi kebutuhan Anda, gak mungkin Anda gak pikirin. Karena ini sudah menjadi sebuah kebutuhan hari-hari semua manusia yang normal. Tiba-tiba sosial media, tiba-tiba kebutuhan uang, kebutuhan untuk menikah di usia muda, atau punya anak, atau punya karir, atau punya jabatan, untuk menjadi orang berhasil, untuk sukses, mau punya keluarga yang sakinah dan mawadah, keluarga-keluarga yang baik, keluarga yang sehat. Itu semua sudah diplanningkan di dalam pikiran kita. Sebuah aiming, sebuah tujuan, one day aku mau punya. Dan seringkali kadang pikiran itu begitu penuh sesak dengan begitu banyak keinginan, komplit sekali, sampai ada begitu banyak hal yang akan terhimpit. Tinggal kira-kira dijawab sendiri, mana yang akan terhimpit dari semua hal ini? Apakah yang F? Apakah yang YouTube? Apakah Instagram? Apakah uang? Apakah belanjaan? Apakah kawin? Atau yang terbaik? Berikan tepuk tangan. Lalu apa yang menjadi prioritas kerajaan? Kalau ternyata yang kita lakukan hanya copy paste apa yang dunia lakukan, kita tidak salah melakukan begitu banyak hal. Semua orang punya cita-cita, semua orang mau jadi berkat, semua orang mau jadi berhasil, semua orang mau jadi sukses, semua orang mau membuat sesuatu yang baik dalam hidupnya. Itulah hidup. Hidup itu harus berharga. Katakan amin. Amin. Anda tidak bisa menjadi satu orang yang hanya punya kegagalan demi kegagalan lalu Anda nggak bangkit lagi. Tapi firman Tuhan katakan kalau orang benar jatuh satu kali, maka dia akan bangkit berapa kali? Tidak pernah diam di bawah.
Saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda tetap diam di bawah, Anda menjadi satu orang yang menyesali hidup Anda nggak akan pernah melihat masa depan Anda. Oleh sebab itu, otak ini harus benar-benar mengerti. Kalau memang ternyata otak kita bermanfaat sekali untuk kehidupan kita hari-hari, kita harus tahu bahwa apa? Kebutuhan-kebutuhan yang diproses oleh otak kita, ini akan menghasilkan apa yang kita lakukan setiap hari. Oleh sebab itu, ketika kita jadikan hal-hal ini prioritas dalam hidup kita, maka kita akan mengubah hal-hal yang prioritas tersebut. Pasti, dijamin. Oleh sebab itu, penting sekali kita mengerti hal ini. Kenapa? Karena kita tahu satu lagi nih, prioritas kerajaan bicara tentang Anda dan saya. Tadi waktu kita bicara, Anda sedang memohon kepada Tuhan. Tapi saya katakan sama kita, berapa banyak dari kita yang masih setia berdoa dengan doa yang sama? Soalnya kasih Tuhan, saya mau bilang sama kita semua gini, banyak kita nggak setia. Jujur, kadang ya kita dikasih bahan doa nih satu, yuk doain ini setahun deh, tahan nggak setahun? 2 tahun deh doain yang sama, tahan nggak 2 tahun? Kalau belum kejadian, tapi apakah yang dimasukkan dalam pikiran apa? Ketika kita udah mulai memperkatakan kegagalan, ketika kita sudah mulai memperkatakan nggak mungkin, nggak bisa, Tuhan nggak ada sama aku, tuh lihat kan kenyataannya seperti ini. Ketika kita selalu katakan tidak mungkin, tidak bisa, pasti semuanya menjadi tidak bisa. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau bilang sama kita semua hari ini di tempat ini bahwa gini, prioritas kerajaan adalah bagaimana dia menanamkan sesuatu yang luar biasa di dalam pikiran Anda. Bukan hanya hati Anda saja, tetapi itu connect kepada pikiran Anda, sehingga pikiran Anda adalah pikiran Kristus. Pikiran Anda adalah pikiran surga. Pikiran Anda adalah pikiran positif. Amen. Pikiran Anda pikiran maju. Amen. Pikiran Anda pikiran untuk memberkati. Amen. Pikiran Anda bukan pikiran yang selfish atau yang egois. Pikiran Anda bukan pikiran memikirkan diri sendiri atau keinginan diri sendiri. Tapi segala sesuatu yang Anda kerjakan menjadi positif dan baik. Dan apapun yang dihasilkan, diproses oleh pikiran Anda, itu pasti jadi berkat. Amin. Setuju? Amin. Saya kasih Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, aku percayakan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menegur aku, akan meluruskan aku, dan menerangi jalan. Aku percaya pada Allah Bapa, pada Allah Anak, pada Roh Kudusnya. Aku percayakan janjinya bagiku, bahwa Yesus akan memberkati aku hari ini, dan aku pasti akan jadi berkat. Katakan amin. Kasih Tuhan, ketika Anda mengaku dengan mulut Anda percaya, Anda sedang menstimulan pikiran Anda, otak Anda bahwa apa? Bahwa segala sesuatu hari ini pasti mungkin di dalam Tuhan. Amin. Soalnya kasih Tuhan, saya mau bilang sama kita semua, tahukah Anda bahwa ternyata si iblis juga gak suka? Oleh sebab itu jangan kaget, bukan hanya hati Anda yang dikerjain, tapi seringkali pikiran kita, otak kita, pikiran kita yang selalu dikerjain. Oleh sebab itu jangan kaget. Salah satu apa? Anda ingat kisah ini? Pertama kali saat itu di dalam Matius 4 itu mencatat sebuah kisah bagaimana waktu Yesus dicobai. Di Matius 4 tersebut Yesus didatangi oleh si iblis ketika Yesus sudah berpuasa selama 40 days, 40 hari. Setelah itu dia secara tubuh manusia dia mulai melemah. Garis bawahi kata itu, ketika dia sudah mulai melemah. Pertama-tama dia mulai melemah, mulai lapar. Mulai ada kebutuhan sebagai manusia. Dengar baik-baik di sini. Yang ditawarkan iblis itu adalah sesuatu yang dibutuhkan Anda saat ini. Dengar baik-baik. Yang dibutuhkan iblis itu pasti sesuatu yang Anda butuhkan saat ini, bukan yang Anda gak butuhkan. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia bisa tawarin Anda, mungkin saja dia bisa mempengaruhi Anda dan membuat Anda mengikuti dia. Intinya poinnya gitu. Jadi kalau sekarang ternyata di dalam pikiran Anda, aku lagi butuh uang, maka yang akan kamu ping, hai, mau cari uang tambahan ya? Hai, mau ada pinjaman gratis, bunga rendah, dan sebagainya. Kebayang nggak? Kenapa kebutuhan disesuaikan? Waktu Anda merasa sendiri, Anda tidak diperhatikan, lalu apa yang Anda lakukan? Upload aja di Facebook. Mulailah kita ngomong ABCD, kita memperkatakan hal-hal. Akhirnya yang jawab juga siapa? Gerombolan sakit hati. Akhirnya minus, ditambah minus, sama dengan minus banget. Kebayang nggak saudara yang kasih Tuhan? Anda maksudnya mencapaikan kepada dunia, akhirnya apa? Anda dapat segala hal ini. Inilah yang iblis lakukan hari-hari ini. Dia membaca pikiran Anda. Dia membaca apa yang menjadi prioritas Anda saat ini. Yang sedang Anda pikirkan, yang sedang Anda rindukan, yang sedang Anda inginkan saat ini. Dia tahu. Dia tahu.
Dia coba atur gimana caranya supaya dia bisa men-drag Anda, supaya bisa sampai tempat tersebut, tapi tanpa Tuhan. Supaya membuat Anda terpisah dari Tuhan, membuat Anda terpisah dari rencananya. Oleh sebab itu, waktu Yesus lapar, yang pertama-tama dia tawarkan itu bukan yang lain, tetapi apa? Mengubah batu menjadi roti. Simple banget, roti. Saya tanya sama kita semua, biasanya kalau kita lapar ya saudara yang kasih Tuhan, Anda boro-boro lah diajak makan di Kentucky, atau diajak makan sama Pastor Daniel di steak yang enak, atau kalau tempatnya Pastor Daniel di restoran Korea. Pastor Daniel dimakan orang Korea. Wah, nanti habis ini silakan. Iya, pancingan. Jadi kebayang nggak? Kalau Anda suruh, kebayang hari ini, kebutuhan Anda saat itu yang ditawarkan itu. Nah, ketika Anda butuh banget, maka saat itu mestinya roti adalah sebuah jawaban. Simple, simple banget. Lapar kok. Kalau lapar harus pinter sih. Setuju dong? Oleh sebab itu jangan kaget kalau orang datang ke gereja, pulang komplain. Kenapa? Dia bilang gini, urusan saya utang, Pak. Saya ke gereja pulang, utangnya nggak selesai, Pak. Ngerti nggak? Maksud dia gitu. Jadi begitu banyak karena yang menjadi prioritas dia adalah selesaikan hutang. Yang jadi prioritas adalah buruan kawin. Umur nambah terus nih, masa on sale terus? Terus begitu banyak pikiran-pikiran yang lain, kebutuhan meningkat. Sementara kalau kebutuhan meningkat, maka dia nge-push yang mana yang paling depan dahulu, yang bisa mempercepat. Oleh sebab itu jangan kaget, orang akan lakukan apapun juga untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Karena dipengaruhi apa yang dalam pikirannya. Jadi waktu Anda memperkatakan sesuatu hal kepada mereka, waktu Anda doakan kepada mereka, waktu mereka nangis, Tuhan Yesus, dia nangis bukan karena tersentuh Roh Kudus, karena Tuhan gak bisa bayar di hutang. Nangis. Karena apa? Ini yang menjadi prioritas dia. Ini yang menjadi fokusnya. Saya belajar satu hal dalam hidup saya. Saya mau bilang sama kita semua di tempat ini. Saya gini, apa yang dikatakan dengan prioritas tersebut jadinya? Kalau memang prioritas itu penting, lalu apa? Nih, saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengerti bahwa prioritas itu adalah sesuatu yang lebih penting dari yang penting. Dengar baik-baik. Sesuatu yang lebih penting dari yang penting. Artinya apa? Kita bekerja, itu penting. Kita punya keluarga, penting. Jaga hubungan, komunikasi, telepon, ngobrol sama suami segala, itu penting. Gedein anak, itu penting. Anda berkarya berusaha, itu penting. Segala sesuatu yang Anda kerjakan hari ini, itu penting. Jaga kesehatan penting nggak? Penting. Makan makanan sehat penting nggak? Penting kenapa? Karena Anda tahu kalau Anda skip itu, Anda yang akan bayar harganya. Artinya adalah apa? Semua yang Anda butuhkan itu sudah menjadi kebutuhan harian Anda. Amin. Saya bilang sama diri saya selalu ngajarin diri saya satu hal gini. Doa itu adalah sebuah rutinitas. Kenapa saya katakan gitu? Karena tiap hari harus doa. Nggak bisa enggak, saya butuh doa. Iya, benar, Pak. Jadi kalau saya nggak doa, itu yang aneh namanya. Setuju? Ya. Jadi sudah menjadi sebuah rutinitas, berarti harus ada next step-nya di atas itu semua. Jadi bukan cuma doa, tapi mulai merindukan Tuhan, mulai punya persepsi tentang Tuhan, mulai nanya sama Tuhan, Tuhan mau bikin apa sih hari ini? Instead of kebalikannya, doa, Tuhan jawabin aja, ini yang kemarin Tuhan jawabin aku. Cuma no, itu adalah sebuah rutinitas yang kita harus tetap setia kita lakukan setiap hari. Tetapi merindukan Tuhan, hati merindukan Tuhan, hati mencari Tuhan, itu sebuah prioritas. Amin. Kadang-kadang amin. Amin. Berapa banyak yang kita mau belajar untuk merubah prioritas itu berarti sesuatu yang lebih penting dari yang penting. Amin. Saya nggak bilang Anda kerja tuh nggak penting, mau cari duit tuh nggak penting. Itu penting karena Anda tahu ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Tetapi ada tetap sesuatu yang lebih penting dari yang penting. Yaitu apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan tambahkan kepada. Katakan amin. Amin. Sering kasih Tuhan. Sering kali kita belajar satu hal dari seorang ahli filosofi dari Yunani. Ahli filosofi dari Yunani ini, dia katakan seperti gini. It's not what happens to you, but how you react to it that matters.
Jadi bukan tentang apa yang terjadi kepadamu, melainkan bagaimana kita merespon atau kita menanggapi tentang sesuatu yang terjadi. Itulah yang paling penting. Seringkali waktu kita ketemu masalah, kita nyangkut, kita ngeblok. Kenapa? Pikiran kita nggak mampu. Waktu Anda ketemu hal-hal yang realita, kenyataannya apa? Udah nggak bisa. It's a dead end, artinya jalan buntu. Nggak bisa sama sekali. Segala sesuatu yang dikatakan dengan mustahil, itu masih terjadi sampai hari ini. Banyak hal yang mustahil dalam hidup kita loh. Udah nggak bisa sama sekali. Nggak ada question, nggak ada cara sama sekali. Tetapi apa? Bagaimana kita menanggapinya? Lalu bagaimana caranya kita menanggapi hal-hal tersebut? Epictetus katakan dengan jelas gini, yang penting itu adalah bagaimana Anda merespon ketika nggak mungkin. Bagaimana Anda merespon ketika mustahil. Bagaimana Anda merespon ketika tidak ada jalan. Bagaimana Anda menanggapinya ketika sama sekali sudah katakan, dokter katakan umurmu tinggal 3 bulan. Oh, engkau nggak bisa lagi punya anak. Oh, nggak bisa, maaf, kontrakmu sudah habis, aku nggak mau perpanjang, engkau pulang aja dari tempat ini. Oh, untuk dikatakan, hei, ternyata di Indonesia, keluarga kita butuh uang lebih lagi, tapi terbatas gajiku. Lalu kalau kita katakan, oh di Indonesia ternyata ada pilihan, kenapa keluarga membutuhkan aku harus pulang, tapi apa, aku takut kalau aku pulang nanti, mereka hidup pakai apa? Karena apa? Kenyataannya sekarang pekerjaan di sini menghasilkan uang lebih banyak daripada di Indonesia. Semua hal yang udah nggak mungkin buat kita. Ada beberapa dari kita katakan umur kepala 3, kepala 4, terus bertambah-tambah. Jodohnya mana pastor? Tiap minggu ketemu Mas Daniel, katanya nanti tenang sabar katanya. Itu akan tumpang tangan saudara kasih Tuhan. Mana ini? Kita kenapa? Karena ketika kita masukkan segala suatu hal yang tidak mungkin tersebut dalam pikiran kita, maka kita akan mulai dikontrol. Waktu Yesus dicobai saat itu, dia tahu siapa dia. Dia tahu kebutuhannya, kelaparannya, roti jawabannya. Tapi apa? Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara kasih Tuhan, saya mau bilang sama kita semua, bagaimana kita hidup itu ketika kita bisa mengerti segala sesuatu yang kita respon hari ini itu menjadi positif. Amin. Wow, kalau Anda mengalami sesuatu yang tidak mungkin, orang lain katakan, it's impossible bahwa saya bisa hadapin apa yang kamu hadapi hari ini. Saya dengar baik-baik. Itu hanya karena kuasa Tuhan dan tenaga yang Tuhan kasih kepada Anda, makanya Anda mampu untuk melewati segala itu. Amin. Berapa banyak yang percaya? Berapa banyak yang pernah ditolong sama Tuhan? Oh, berapa banyak yang pernah ngalamin namanya mujizat? Berapa banyak yang pernah ngelihat jalan keluar ketika nggak ada jalan sama sekali? Dengar baik-baik, kalau Tuhan buka pintu, maka tidak satupun orang yang mampu menutupnya. Tapi dengar baik-baik juga, kalau Tuhan sudah tutup pintu, nggak ada siapapun juga yang mampu membukanya. Jadi jangan maksa. Oh, jongoyo, bilang sama kanan kirinya. Karena sering kali Tuhan udah tutup pintu, kita paksa dobrak. Karena apa? Kebutuhan. Karena pikiran kita mengatakan, pasti bisa, pasti bisa. Sementara kita tahu kodenya Tuhan udah kasih tahu sama kita buat, no, don't do that. Jangan itu, pergi ke tempat lain. Atau lakukan sesuatu yang lain. Hai, aku punya rencana. Apa karena rancanganku, rancangan penuh damai sejahtera bukan kecelakaan. I have a plan for you. Tapi sering kali kita nggak connect kembali dengan apa maksud Tuhan, tapi hanya kebutuhan kita. Dan ini bahaya sekali. Ketika kita tidak jadikan dia prioritas dalam hidup kita, maka segala sesuatu pasti biasanya kandas di tengah jalan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan seperti ini. Kita baca sama-sama dalam Filipi 1 ayat 6. Boleh kita baca? 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Sudah kasih Tuhan, saya bilang sama kita semua kayak gini. Tuhan sudah mulai pekerjaan yang baik dalam hidup Anda. Dari semenjak Anda di dalam rahim ibu Anda sudah ditenunnya, di-create, dibentuk, diciptakan perfect. Dunia boleh katakan ada begitu banyak kekurangan dalam diri Anda. Dunia boleh katakan ada sakit penyakit yang Anda derita hari ini. Dunia boleh katakan Anda lahir mungkin di keluarga yang tidak sukses, atau keluarga yang gagal, atau keluarga yang miskin. Dunia boleh katakan Anda lahir di dalam satu keluarga yang mungkin gak punya ayah atau gak punya ibu. Dunia boleh mungkin katakan sama Anda, hei dengar baik-baik, bahwa apa? Engkau gak akan pernah jadi siapa-siapa. Kenapa? Karena engkau bukan siapa-siapa. Tapi saya katakan sama kita semua, kalau Tuhan sudah punya rencana yang besar buat kita semua, maka apapun juga yang dikatakan dunia tidak mungkin, tidak bisa, maka di dalam Tuhan segala sesuatu mungkin dan pasti bisa. Amin.
Berapa banyak dari Anda yang sudah punya mimpi dalam diri Anda hari-hari ini? Bertahun-tahun Anda punya mimpi yang begitu besar, tapi seringkali digagalkan dengan pikiran Anda yang mengatakan bahwa tidak mungkin dan tidak bisa. Saya mau bilang sama kita semua, ketika segala sesuatu itu tidak mungkin, tidak bisa, dengar baik-baik dulu. Apa yang menjadi mimpimu? Kalau memang mimpimu itu akan membawa kebaikan, kalau mimpimu itu akan menjadi berkat, kalau mimpimu itu akan membawa sebuah terobosan, kalau mimpimu itu akan mengubah hidup orang lain, ada menjadi sesuatu yang baru bagi kehidupan orang lain, dengar baik-baik, maka pasti ada rencana Tuhan di dalamnya. Amin. Maka segala sesuatu dunia boleh menghimpit Anda, dunia boleh katakan tidak bisa sama sekali, tapi bersama Allah Anda segala sesuatu mungkin. Amin. Ini dia, pikiran kita harus kembali diprioritaskan kepada Allah, bahwa apa? Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik dalam hidup kita. Amin. Dan pasti Dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Amin. Until the end. Tuhan gak kerja setengah-setengah sama Anda dan saya. Oleh sebab itu seringkali seseorang percaya kena proses dan proses dan proses dan proses. Kenapa? Karena seringkali dia banting setir. Dia banting setir ke kiri, dia banting setir ke kanan. Tujuannya apa? Karena dia banyak kebutuhan. Dia punya pikiran, dikontrol dengan pikirannya. Dengar baik-baik. Ketika Anda sudah mulai melihat kembali lagi tadi sesuatu yang distimulan dalam diri Anda setiap pagi, hanya di Facebook, hanya di YouTube, hanya mungkin di tempat-tempat lain yang Anda tidak menerima sesuatu, lalu apa yang akan Anda bagikan dalam hidup Anda? It's impossible. Saya belajar satu hal juga, saudara kasih Tuhan. Biasanya kalau udah hari Minggu finish, udah melakukan melayani Tuhan, maka hari Senin dari early morning, pagi-pagi saya akan mulai dengan firman Tuhan lagi. Saya dengerin hamba-hamba Tuhan, saya dengerin lagi firman-firman Tuhan, beberapa firman yang disampaikan. Karena kenapa? Saya tahu satu hal gini, saya harus di-recharge. Saya butuh. Saya nggak bisa cuma bagi. Saya harus terima sesuatu. Saya bilang sama Tuhan ini, Tuhan, ini seperti sesuatu yang Tuhan pakai, dipakai Tuhan, pakai untuk kebesaran nama Tuhan. Tapi aku harus di-refill. Karena kita harus sadari satu hal, bahwa kita semua adalah alatnya Tuhan. Amin. Kalau Anda tadi katakan beberapa minggu, bulan yang lalu ini, Anda belajar tentang menjadi duta kerajaan Allah. Oh, bagaimana kerajaan Allah tersebut, bagaimana sistemnya, bagaimana Anda dikirim, siapa Anda, siapa raja Anda, bagaimana raja itu berfungsi dan sebagai sesuatunya. Nah, Anda harus mengerti dengan jelas bahwa apa? Berarti Anda sebagai alatnya Tuhan. Katakan bersama-sama, aku alatnya Tuhan. Oleh sebab itu, Anda dan saya pasti menjadi prioritasnya setiap hari. Anda pernah bayangkan nggak? Ketika Anda bangun pagi hari, Tuhan udah nungguin Anda. Pernah bayangkan nggak? Kalau dia sitting down seperti seorang ayah yang baik, dia nunggu anaknya. Waktu anaknya bangun, dipeluk, rasanya anaknya senang banget. Bapaknya ekspektasi cuma satu pagi hari itu. Waktu dia katakan, selamat pagi papa, selamat pagi mama. Sesuatu yang sebuah kata yang pendek, yang singkat, tapi pasti menyenangkan hati bapaknya. Waktu Anda memulai hari Anda setiap hari, itu hanya menjadi rutinitas Anda. Waktu Anda berdoa, ucapkan syukur setiap hari, Tuhan terima kasih untuk hari ini. I still do that. Pertama-tama aku melek mata, pasti aku ngomong itu rutinitas aku. Aku gak bisa katakan bahwa itu prioritas aku, no. Berapa hari yang lalu, tiba-tiba salah satu jemaat kita, anaknya masuk rumah sakit. Rumah sakit dengan keadaan yang cukup berat sekali. Sudah hampir 1 bulan ini dengan problem yang cukup berat dan tidak mudah sama sekali. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan memberikan kasih-Nya yang baru setiap hari sama mereka. Memberikan kekuatan dan tenaga yang baru sama mereka. Anaknya stay di rumah sakit dan cukup gak gampang keadaannya. Harus mengalami proses di operasi, udah 2 kali dioperasi. Karena paru-parunya yang problem. Dan sekarang anak itu hanya umur 2 tahun. Proses begitu banyak, disuntik ini, suntik itu. Oh, saya cuma gak kebayang. Kita berdoa. Gereja berdoa. Semua orang berdoa. Kami meneteskan air mata, kami berteriak, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami minta cuma satu, Tuhan, nothing else. Kami minta kesembuhan. Tuhan lakukan mujizat. Tapi apa? Itu hanya sebuah permohonan. Tapi menjadi prioritas saat ini untuk melihat mujizat. Amin. Waktu saya bangun pagi-pagi, saya doa, yes, rutinitas saya tetap lakukan. Tetapi apa? Ada prioritas lagi, yaitu apa? Datang ke hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Lord, you know what? Saya bilang, aku tahu Tuhan dokter kata segala dokter. Dan Tuhan mampu lakukan ini. Please, make it faster. Cepetin dikit dong Tuhan. Supaya apa? Ini anak bisa sembuh. Bisa menjadi kesaksian bagi gereja ini.
Bisa menjadi kesaksian bagi orang tuanya supaya engkau kuatkan orang tuanya. Dan bisa jadi kesaksian buat semua orang yang berdoa bagi dia bahwa Allah Maha Kuasa. Amin. Jadi prioritas doa. Mau tidur jadi prioritas doa. Mau bangun pagi-pagi jadi prioritas doa. Bukan rutinitas lagi. Tetapi apa? Rutinitas kita lakukan dan prioritas tetap ada. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya kalau kita mengerti apa prioritas itu, maka kita akan tahu bahwa apa? Anda dan saya adalah prioritasnya Tuhan setiap hari. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan dengan jelas kepada kita semua di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3 baca bersama-sama. Tak berkesudahan, kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap selalu brand new, selalu baru. Setiap pagi dia sudah prepare. Wah, saya sama istri saya tugas kita ganti-gantian. Jadi setiap pagi gitu anak kita cukup banyak saudara yang kasih Tuhan. Ada 3, umurnya beda 3 tahun semua. Yang paling besar umur 11 tahun, hampir setinggi saya, besar, makannya lebih banyak dari saya. Jadi kalau pagi-pagi mereka kebiasaan satu hal adalah apa? Mereka biasanya sulit sekali bangun tidur kalau anak-anak kan. Mereka akan, sekolah lagi gitu kan. Kapan sekolahnya selesai I hate school katanya. Tapi tetap dia ada sekolah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kebayang waktu mereka bangun pagi, kami harus punya trik yang baik. Karena anak sudah mulai besar. Dan salah satu yang kami lakukan adalah apa? Kami bikin breakfast yang berbeda-beda. Kami bikin yang baik, yang bagus. Misalnya pas kebetulan ada cuma roti yang seperti ini, roti macam-macam roti bentuknya saudara yang kasih Tuhan. Lalu kami mulai kasih feeling yang enak-enak. Pagi hari kami kasih ham, lalu kami bikinkan rotinya di slice, lalu dikasih telur di atasnya, dibikin yang enak, yang baik dengan sedikit mayonis, lalu taruh di atas meja, lalu bikin chocolate milk, lalu katakan pada mereka, wake up. No, wake up, sekolah hari ini. No, saya punya makanan enak di atas meja. Oke. Jujur saudara yang kasih Tuhan, anak-anak saya gampang banget. Pokoknya ada makanan di atas meja, dia itu gue lagi. Mereka mulai setengah mata langsung, makanannya apa pagi ini? You will love it. Itu yang saya katakan sama mereka. Dan sampai hari ini, saya nggak pernah nipu mereka. Artinya adalah apa? Saya nggak bilang gini, makanannya enak loh. Sampai di luar air putih. Saya bilang, maaf dek, hari ini kita mau berpuasa saja 40 hari 40 malam. Besok nggak mau bangun tidur lagi saudara kasih Tuhan. Maksudnya adalah apa? Waktu Tuhan katakan ini firman-Nya kepada kita, rahmat-Nya baru, kasih-Nya baru setiap pagi. Dia prepare yang brand new, bukan yang kemarin, bukan yang sudah lawas, bukan yang sudah lewat, tetapi sesuatu yang baru di-prepare buat Anda. Amen. Supaya apa? Supaya Anda bisa menghadapi hari yang baru, supaya Anda bisa melihat konsep yang baru di hari yang baru, dan Anda punya pemikiran yang baru bahwa apa? Allahku sangat mengasihiku. Amin. Amin. Oleh sebab itu, kita harus semangat bangun di pagi hari. Colek kanan kirinya. Bilang harus semangat bangun pagi hari. Jangan belakang-belakang ngorok terus. Saudara yang kasih Tuhan, Anda harus semangat bangun di pagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyiapkan yang baik dalam hidup kita. Oleh sebab itu ada sebuah kisah di dalam Alkitab. Kalau Anda ingat pria ini, namanya adalah Henokh. Dikatakan di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan bahwa Henokh itu diambil oleh Tuhan. Atau di dalam bahasa Indonesia dikatakan dia diangkat. Diambil, taken away. Dibawa, diambil. Diambil dari dunia. Kenapa? Dikatakan di dalam firman Tuhan dijelaskan bahwa setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dengar baik-baik. Berapa lama kita bangun hubungan sama Tuhan? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, habis itu cukup sudah Pak. Hidupku pahit. Kenyataan memang pahit, so what? Kalau Anda masukkan itu terus dalam pikiran Anda udah nggak bisa handle, maka Anda pasti stres. Jangan kaget, salah satu penyakit yang paling tinggi tingkatnya saat ini itu adalah mental illness. Kenapa? Depression. Orang mengalami depresi. Hari-hari ini orang stres. Begitu banyak hal. Kebayang nggak tadi dimasukin di dalam otak mereka? Tadi cuma grow biji. Coba kalau kita jabarin lagi. Jabarin lagi. Begitu banyak di sini sampai di sini korslet.
Jangan kaget kalau hari hujan seperti gini, waktu Anda lewat di bawah air, tiba-tiba keluar asap. Kenapa? Banyak pikiran gitu. Kalau taruh telur di atas kepala langsung jadi telur goreng. Sering kasih Tuhan. Henok diangkat, Henok taken away, Henok dipelihara oleh Tuhan, Henok disertai Tuhan. Kenapa? Dia membangun hubungan khusus dengan Tuhan 350 tahun. Bro, banyak yang mau hidup 350 tahun. Kalau Anda mau hidup selama itu, tetap jadi orang setia, oke? Amin. Saya diangkat aja duluan, oke? Ini udah repot, sekarang mau aku udah repot 350. Saya nggak ngerti bentuknya udah kayak apa lagi. Saudara kasih Tuhan, kita harus ngerti kenapa dia bergaul. Karena dia jadikan Tuhan itu prioritas dia berarti tiap hari. Bukan hanya sebagai rutinitas, tapi prioritas. Wah, saudara kasih Tuhan, coba cek diri kita deh. Jangan cek toko sebelah dulu. Cek diri sendiri. Kira-kira, apakah Anda bergaul karib sama Tuhan? Kira-kira, apakah Anda mudah dipengaruhi dengan begitu banyak hal? Jadi yang numpuk di sini lebih hal-hal tersebut dibanding Tuhan. Manusia terbatas, otak kita terbatas. Oleh sebab itu kita harus ngerti banget. Firman Tuhan katakan dengan jelas dan diajarkan sama kita semua firman ini, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Banyak udah hafal ayat ini. Baru kita ngomong Matius, langsung carilah tuh. Wah, bukan itu kan. Baru semua tahu ayat ini, semua hafal ayat ini, tapi apa? Tidak, banyak sekali orang tidak menghidupinya. Sementara kualitas Anda adalah orang-orang yang berkualitas, yang sudah diplanningkan dari awal, yang sudah dipekerjakan oleh Tuhan, dikerjakan untuk melakukan sebuah kebaikan yang akan diselesaikan nantinya. Oleh sebab itu, ketika Anda terima kerajaan Allah, maka secara otomatis segala sesuatu yang mulai numpuk di dalam pikiran Anda adalah pikiran-pikiran kerajaan Allah. Amin. Ada sesuatu yang Tuhan pakai untuk menjangkau dan untuk menjadi berkat dan untuk menerobos segala sesuatu yang tidak mungkin. Pikiran Anda menjadi baik, menjadi sehat, tubuh Anda pun menjadi sehat. Benar nggak? Perkataan Anda jadi sehat. Perbuatan Anda jadi sehat. Anda pun pasti ingin melayani Tuhan seumur hidup Anda. Amin. Saudara kasih Tuhan. Kalau Anda cari dahulu kerajaan Allah, everything will be added. Ya. Semua itu bonus. Katakan bonus. Bonus. Terus sebab itu ada sebuah kisah. Saudara, oke. Ada sebuah kisah saudara yang kasih Tuhan. Anda tahu tempat ini? Tempat ini adalah Petra di Jordan. Sebuah peradaban kuno yang sangat kuno sekali. Mungkin Anda pernah lihat di tempat turis, kalau Anda pergi-pergi jalan-jalan di daerah Timur Tengah di Jordan. Dan mereka terbentuk satu kota yang terbentuk dari bukit batu. Sangat tua sekali. Peradaban ini adanya dari sekitar tahun 9000 before century, sebelum Masehi. Begitu tua sekali. Sangat tua sekali. Lalu dikatakan di situ di dalam sejarah yang ada bahwa kota ini juga menjadi sebuah kerajaan namanya Kerajaan Nabatean pada saat tahun 4 pada abad keempat sebelum Masehi. Jadi tua sekali. Dan dikatakan menjadi kota perdagangan. Kota yang sangat kaya. Ditinggali sekitar 20.000 penduduk. Bahkan dikatakan namanya kota Petra ini yaitu The Rose City. Karena dia ada di batu-batu yang merah. Jadi dikatakan The Rose City. Nah, dikatakan bahwa setelah abad pertama sekitar 106 Masehi, kota ini perlahan mengalami penurunan. Hancur karena gempa bumi, keadaan dunia dan segala macamnya, sampai akhirnya ditinggalkan, dan yang tinggal orang jahat. Orang jahat toh perampok, pencuri, orang jahat yang tinggal di situ. Akhirnya dia hilang dari peradaban dan hanya orang-orang seperti itu yang tinggal di sana, pendatang-pendatang liar. Dan waktu berjalan saudara yang kasih Tuhan, tetapi apa? Di tahun 1985, di kota ini dinobatkan kembali oleh UNESCO menjadi heritage atau warisan dari kota tua. Salah satu kota peradaban yang sangat-sangat tua sekali. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kebayang nggak? Ternyata yang menemukan kembali kota yang hilang ini adalah seorang pria berasal dari Swedia
Namanya adalah, saya baca ini, saya lupa. Johann Ludwig Burckhardt. Johann Ludwig Burckhardt. Oke, Johann. Si Johann ini dia yang nemuin. Morizi. Kebayang nggak? Dia pertaruhkan segala sesuatu dalam hidupnya. Johann berasal dari satu keluarga kaya di Swiss. Keluarganya adalah pengusaha kain. Dari kain sutra dan begitu banyak kain. Jadi sangat kaya sekali dan keturunan mereka terkenal di Swiss. Waktu berjalan, satu saat Johann berpikir bahwa aku mencoba sesuatu yang lain. Lalu dia mulai pergi ke kota-kota lain, dia ngambil ke university, dia belajar, dia studi dengan tingkat yang sangat tinggi, dia pergi ke tempat-tempat. Sampai akhirnya dia mempelajari kebudayaan Arab. Nah, ketika dia mempelajari kebudayaan Arab, dia mulai berpikir bahwa apa? Dia pengen tahu lebih banyak lagi, dan akhirnya dia ketemu dengan satu dokter yang menceritakan tentang peradaban ini. Peradaban ini sudah hilang, sudah tidak ada yang tahu, tapi dia mulai penasaran. Dia mulai timbul dalam hatinya untuk mencari tahu tentang kota ini. Maka dia lakukan segala sesuatu. Dia pergi perlahan-lahan ke tempat ini dengan cara apa? Pertama-tama dia belajar bahasa. Sulitannya adalah satu, kulitnya berbeda dengan orang-orang Timur Tengah. Pasti akan dirampok, pasti akan dibunuh, sama seperti dokter saat itu yang menjadi guru dia juga dibunuh. Dia mulai berpikir, gimana ya, tapi aku mau tetap ketemukan kota ini. Akhirnya bertahun-tahun, saudara yang kasih Tuhan, dia yakin banget dijadikan prioritas dalam pikirannya, aku harus sampai ke kota itu. Jadi apa yang dia lakukan? Bukan hanya dia belajar bahasa, dia mulai packing, dia mulai pergi perlahan ke satu kota, pelan-pelan masuk untuk menuju ke daerah yang dia tuju. Dia bayar orang di sini, dia ditipu sama orang. Dia bayar ke sana, ditipu sama orang. Di sini dirampok, tapi karena dia berasal dari keluarga yang kaya, jadi dia tetap punya backup. Saudara yang kasih Tuhan, terus dirampok, dibuang orang, dijahatin, di mana-mana dia pergi. Waktu dia pelan-pelan menuju tempat itu, dia selalu dijahatin orang. Nah saudara, sampai satu waktu dia mulai berpikir gini, kalau gitu aku pura-pura jadi seorang pengemis. Akhirnya dia berubah pakaiannya, dia jadi seorang pengemis Arab, dia jalan di pinggir jalan dan dia belajar dialek supaya kata-katanya mirip sama orang daerah sana. Akhirnya dia pelajarin bahasanya dan mereka percaya bahwa dia adalah orang lokal. Mungkin karena udah mulai dekil sekali ya. Dia kan di matahari terus mungkin dan segala sesuatu. Jadi orang mulai percaya dan dia mulai punya dialek. Lalu dia mulai bisa perlahan-lahan, akhirnya dia mulai mengatur sebuah perjalanan khusus. Kalau dia dengar dekat kuburannya Harun, yaitu saudaranya dari Musa, itulah tempat ini ada. Lalu dia mulai berlaga-laga, nanya dengan kanan kiri orang, sampai akhirnya dia punya akses untuk bawa persembahan. Dia katakan, aku mau bawa kambing, mau persembahkan buat kuburannya Harun. Akhirnya ada guide yang bisa nganterin dia dan masuk ke dalam kota ini. Saudara yang kasih Tuhan, begitu lama peradaban dunia tidak pernah melihat kota ini. Sampai akhirnya di tahun 1812 dikatakan bahwa Johann Ludwig dia menemukan kota ini kembali. Dari setiap catatan perjalanannya dia kirimkan ke Eropa. Dia kirimkan semua menjadi sebuah guidance untuk peneliti-peneliti, untuk orang-orang arkeolog untuk menemukan kembali setiap peradaban tua yang ada di daerah Timur Tengah. Saudara yang kasih Tuhan, dia menjadi satu orang yang menerobos. Saya mau bilang sama kita semua gini, dia mati setelah dia pergi dari tempat ini, karena dia menulis sampai akhirnya dia diracun sama orang. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau bilang sama kita gini, orang dunia aja punya prioritas di dalam hidupnya. Kalau mereka mau sesuatu, maka mereka bisa bela-belain sampai mati supaya mereka bisa sampai ke tempat. Dan dia melakukan satu perkara yang besar karena dia membuat sejarah, menemukan kembali kota yang hilang. Tetapi bagaimana dengan kita hari ini? Pertanyaannya itu, apa yang menjadi prioritas Anda sebenarnya dalam hidup Anda? Benarkah Tuhan? Benarkah Tuhan? Karena kita katakan Tuhan, tetapi apa? Firman seringkali katakan juga seperti gini. Di dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa yang Anda jadikan harta mulai hari ini? Apakah Tuhan itu hartamu? Apakah Tuhan itu yang terbaik dalam hidupmu? Apakah Tuhan itu segala-galanya dalam hidupmu? Apakah Dia yang menjadi nomor satu dalam hidupmu? Kalau Dia dijadikan prioritas dalam hidupmu, saya percaya, mati pun kau gak takut. Mati pun tak takut. Karena apa? Engkau tahu apa? Selama waktu hidupmu, apapun yang kau lewati, engkau sudah memberikan yang terbaik. Amin. Karena apa? Allah turut bekerja di dalam setiap orang percaya. Amin. Mulai hari ini saya mau bilang sama kita semua tempat ini. Prioritaskan Tuhan lebih daripada hal-hal yang penting dalam hidup Anda. Jadikan Dia nomor satu. Sebab Allah mau mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup Anda. Dan Dia pasti selesaikan dengan baik. Amin. Banyak yang percaya. Mau jadikan Tuhan prioritas dalam hidup kita? Berikan tepuk tangan bagi Allah. Ayo para pelayan Tuhan, kita siapkan hati kita. Aku
Keluaran 20 ayat 3 katakan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Tuhan gak mau kita jadikan hal-hal yang penting itu sepertinya lebih penting daripada Allah sendiri. Jangan jadikan semua hal yang hanya sementara atau yang temporary yang Anda butuhkan hari ini, dengar, itu tidak akan mempengaruhi terus masa depan Anda. Tapi hari ini kalau Anda kembalikan prioritas Anda kepada Tuhan, lihat deh, masa depan Anda itu ditanggung sama Dia. Amin. Anda akan lihat kebesaran Tuhan. Amin. Anda akan lihat kedahsyatan Tuhan. Amin. Anda akan melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara yang mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Dan hari ini saya mau bilang sama kita semua, apa yang jadi prioritas kita? Kalau Anda mau jadikan Tuhan prioritas dalam hidup Anda, maka yang kita kembali kepada Dia. Kita bilang sama Dia, Tuhan, aku mau Tuhan jadikan Engkau segala-galanya dalam hidupku. Aku mau Tuhan jadikan Engkau prioritas yang terutama di dalam hidupku. Bukan hanya mulutku yang menyembah, bukan hanya kata-kata, tetapi karena banyak hal yang Kau perbuat di dalam hidupku, sehingga rancangan-rancanganmu yang indah itu terjadi di dalam hidupku Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan, ajari kami kembali, bentuk kami kembali. Mari kita siapkan hati kita saat ini. Mari kita sembah Tuhan. Jangan fokus kepada hal-hal sama Tuhan. Aku mau sembah, mau tinggikan Kau. Oh sembah Tuhan. Biar masyarakat. Oh Yesus. Biar masyarakat. Kira masyarakat.
kita yang datang hari ini dengan begitu banyak beban berat dalam hidup kita, dengan begitu banyak pikiran-pikiran yang mencoba menghambat kita untuk sampai kepada tujuan Allah di dalam hidup kita. Berapa banyak dari kita yang mulai hilang percaya diri kita. Banyak dari kita yang sudah mulai takut, mulai khawatir, mulai ragu, mulai berpikir dua kali. Dokter boleh ngomong apapun juga, karena itu hasil medis. Keadaan boleh menghimpit Anda, kebutuhan boleh ada, keuangan Anda mungkin gak sehat, mungkin Anda punya cita-cita begitu banyak yang belum kesampaian, mungkin Anda punya begitu banyak doa-doa yang belum dijawab dengan baik-baik. Ketika Anda mengucap syukur kehadirat Tuhan, karena setiap perbuatannya, setiap hari yang selalu baik dalam hidup kita, maka Anda sedang mengubah atmosfer di dalam hidup Anda. Anda sudah mengubah segala sesuatu yang tidak benar. Anda sedang mengubah segala sesuatu yang membatasi Anda. Sebab Anda tidak dapat membatasi Allah Anda. Allah Anda adalah Allah yang dahsyat. Oh, Allah yang luar biasa. Oh, Dia Allah segalanya. Dia pusat dari segalanya. Dia satu-satunya. Dia Allah penyedia. Dia Allah yang membela. Dia Allah yang berperang gantikan kita. Dia Allah yang menyembuhkan. Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang menjawab doamu. Dia segala-galanya. Oh ya Tuhan. Sesuai dengan imanmu pagi hari ini, angkatkan dua tanganmu. Sesuai dengan imanmu, biar setiap doa Tuhan jawab. Angkatkan dua tanganmu, katakan Tuhan, ini aku jadikan Kau prioritas dalam hidupku. Aku percaya Tuhan, Engkau jawab Tuhan, Engkau buat terobosan, Engkau lakukan perkara besar. Kembali kepada planning mulamu Tuhan, untuk memenuhi segala rancangan yang penuh damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Katakan amin, katakan amin, katakan amin, katakan amin. Percaya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya. Katakan ku bersyukur. Tuhan, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah memberikan kami pengajaran untuk tetap memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami mengutamakan Engkau Tuhan, maka apapun yang kami hadapi, apapun yang kami butuhkan Tuhan, Engkau Allah yang akan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Tuhan Pastor Pierre yang sudah menjadi penyambung lidah-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, bahkan pelayanannya dimanapun Kau pakai hamba-Mu, biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Dan pada saat ini juga Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Kau berkati dan biarlah Tuhan persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang akan senantiasa memberkati mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, agar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Ibu, silakan duduk, saudara dikasih Tuhan.